Namun Paulus berdiri di hadapan kita sebagai contoh dari seseorang yang meskipun mengalami kesengsaraan terburuk dan hidup di budaya yang paling durhaka, masih bisa mengatakan, kami tidak putus asa. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang keempat di dalam serial pembahasan Kitab 2 Korintus dengan tema Kami Tidak Berputus Asa. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat pertama. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Allah memberikan tugas pelayanan ini kepada kami hanya karena kemurahan hatinya. Itulah sebabnya kami tidak pernah putus asa. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat pertama. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dua kali dalam pasal di mana teks kita ditemukan, Paulus membuat pernyataan kami tidak pernah putus asa. 2 Korintus 4 ayat pertama dan juga ayat ke-6, ayat ke-16. Ungkapan berputus asa berarti berkecil hati. Jika ada orang yang putus asa sebagai orang Kristen, seharusnya itu adalah Paulus. Pertimbangkan beberapa hal yang dia derita. Mereka membanggakan diri sebagai pelayan Kristus. Saya melayani Kristus lebih daripada mereka. Ucapan saya ini seperti orang mabuk saja. Saya bekerja keras, dipenjara dan dicambuki melebihi mereka. Bahkan lebih sering menghadapi ancaman mati. 5 kali saya pernah dihukum orang Yahudi dengan cambukan 39 kali jumlah yang dianggap maksimal yang diizinkan menurut hukum Taurat. 3 kali saya dihukum pemerintah Roma dengan pukulan tongkat kayu. 1 kali saya hampir mati karena dilempari batu. 3 kali saya mengalami kapal tenggelam. Termasuk 1 kali ketika saya berada di laut sepanjang malam sampai besok sorenya. Dalam perjalanan seringkali saya terancam bahaya sungai, bahaya perampok, bahaya dari bangsa saya sendiri, dan bahaya dari orang bukan Yahudi. Ada bahaya di kota, di daerah sepi, maupun di laut. Saya juga menghadapi bahaya dari orang-orang yang menyamar sebagai saudara seiman. Saya sering mengerjakan pekerjaan berat, berjuang keras, dan tidak tidur. Seringkali saya kelaparan dan kehausan, bahkan malahan lapar karena tidak ada makanan. Saya sering kedinginan dan kekurangan pakaian. Lebih daripada semua tekanan jasmani itu, setiap hari saya merasa terbeban karena pergumulan-pergumulan dari semua jemaat. Misalnya, waktu saya mendengar ada anggota jemaat yang merasa lemah, saya juga ikut merasa lemah. Atau waktu saya mendengar iblis berhasil menjatuhkan salah satu anggota, amarah saya terbakar dan hati saya hancur. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Namun perhatikan apa yang dia katakan dalam, karena itu, biarpun kami sering ditindas dari segala arah, kami tidak hancur. Biarpun kami sering tidak tahu jalan keluar dari masalah yang kami hadapi, kami tidak pernah putus asa. Biarpun kami dianiaya, kami tetap yakin bahwa kami tidak akan meninggal, bahwa Allah tidak akan meninggalkan kami. Dan biarpun kami sering dipukuli dan dibanting, Allah selalu menolong kami sehingga kami tidak sampai mati.
2 Korintus 4 ayat 8-9. Dalam menghadapi semua itu, Paulus berkata, kami tidak putus asa. Namun tidak jarang orang Kristen dewasa ini berkecil hati atau menjadi putus asa. Ini aneh sekaligus menyedihkan. Aneh karena kita tidak mengalami kesulitan seperti yang Paulus alami. Sedih karena seperti yang Paulus tulis dalam Galatia 6 ayat 9b. Jadi jangan lelah berbuat baik karena kelak kita pasti menuai hasilnya. Asalkan kita tidak berputus asa. Dalam pelajaran ini, saya ingin kita memeriksa berbagai aspek dari berkecil hati. Kita akan mempertimbangkan beberapa tanda berputus asa dan kenali alasan orang putus asa dan kemudian mengidentifikasi rahasia Paulus untuk tidak berkecil hati. Pertama, tanda-tanda orang berputus asa. Kurangnya ketekunan dalam doa, tidak terlihat orang lain. Kristus menyamakan doa yang khusyuk dengan tidak putus asa. Lukas 18 ayat 1. Paling sering tanda pertama putus asa adalah serampangan dalam kehidupan doa kita. Sebaliknya, kehidupan Kristen yang kuat dicirikan oleh doa yang khusyuk. Dalam segala keadaan, berdoalah selalu. Dan untuk semua hal yang kamu perlukan, berharaplah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Hendaklah kamu terus waspada terhadap ancaman musuh dan berdoa setiap waktu. Jangan menyerah, berdoalah terus-menerus untuk semua umat Allah. Efesus 6 ayat 18. Saudara-saudari semua, teruslah berdoa dengan doa. Berjaga-jagalah selalu untuk memperhatikan hal-hal yang perlu didoakan. Dan bersyukurlah kepada Allah senantiasa. Kolose 4 ayat 2. Tetaplah berdoa, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dimanapun saudara-saudari seiman berkumpul, saya mau supaya setiap laki-laki memimpin doa mengangkat tangan yang tidak ternoda oleh dosa. Artinya dia haruslah orang yang tidak bercela, bukan pemarah, dan tidak suka bertengkar. Tumbuh lemah dalam melakukan kebaikan, terlihat orang lain. Paulus menulis ini, jadi jangan lelah berbuat baik, karena kelak kita pasti menuai hasilnya. Asalkan kita tidak berputus asa, Galatia 6 ayat 9. Beberapa contoh lelah dalam berbuat baik, mengabaikan kesempatan untuk membantu orang lain yang membutuhkan, Galatia 6 ayat 10. Seperti menjenguk orang sakit dan menderita, seperti memberitahu orang lain tentang Injil Kristus, meninggalkan persekutuan bersama, Ibrani 10 ayat 24-25, yang dengan sendirinya dirancang untuk mendorong orang lain dan mendorong diri kita sendiri juga. Keduanya adalah gejala yang jelas bahwa seseorang kehilangan asa. Tetapi ketika ada damai dalam doa dan kebahagiaan ditemukan dalam berbuat baik, apa yang menyebabkan sebagian orang menjadi berkecil hati dan berputus asa? Alasan beberapa orang berputus asa. Satu jawaban, kesulitan. Paulus menyinggung hal ini dalam sambutannya kepada jemaat Efesus. Jadi jangan lelah berbuat baik, karena kelak kita pasti menuai hasilnya. Asalkan kita tidak berputus asa. Efesus 3 ayat 13. Jika seperti itu mungkin atas masalahnya, apalagi atas masalah mereka sendiri. Yesus memperingatkan dalam perumpamaannya tentang penabur bahwa beberapa orang akan terpengaruh dengan cara ini. Matius 13 ayat 20-21. Kesengsaraan dapat mengambil bentuk yang berbeda. Baik Paulus dan Kristus memiliki referensi kepada orang-orang yang khusus untuk orang Kristen. Ejekan, pengucilan, bahkan pelecehan fisik oleh orang-orang duniawi, terkadang bahkan dari mereka yang tidak kita duga. Saudara-saudara yang berdosa terhadap kita. Banyak orang Kristen telah berkecil hati karena putus asa dengan cara-cara ini. Tapi ada juga kesengsaraan yang umum dialami sesama manusia. Penyakit dan kematian, frustrasi di tempat kerja dan di rumah. Ini juga memakan korban. Alasan lain, tanpa hukum.
Yesus berkata ini akan terjadi dalam Matius 24 ayat 12. Pelanggaran hukum adalah kurangnya rasa hormat kepada Tuhan, juga sikap terhadap firman Tuhan. Ketaatan dalam melakukan kehendak Tuhan. Pelanggaran hukum seperti itu menular. Karena ketika banyak orang menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap kehendak Tuhan, hal itu mengecilkan hati umat beriman dan bahkan mendorong mereka untuk tidak setia. 1 Korintus 15 ayat 33. Hari ini lebih banyak orang Kristen berkecil hati karena pelanggaran hukum daripada kesengsaraan. Bentuk pelanggaran hukum yang paling parah dipraktikkan dan bahkan didukung. Namun Paulus berdiri di hadapan kita sebagai contoh dari seseorang yang meskipun mengalami kesengsaraan terburuk dan hidup di budaya yang paling durhaka, masih bisa mengatakan, kami tidak putus asa. Apa rahasia Paulus? Untuk jawabannya, kita harus melihat konteks di mana pernyataannya ditemukan. 3. Rahasia untuk tidak berputus asa. Pertama, menghargai pelayanan kita yang mulia. Paulus mengacu pada hubungan pelayanan ini dan tidak berkecil hati dapat dibaca di dalam 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh karena itu, mengacu pada pasal sebelumnya di mana Paulus membandingkan perjanjian baru dengan perjanjian lama 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 18. Bandingkan yang lama dengan yang baru, perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dari surat versus dari roh, pasal 3 ayat 6. Membunuh versus memberi kehidupan, pasal 3 ayat 6. Mulia versus lebih mulia, pasal 3 ayat 7 sampai 11. Pelayanan penghukuman versus pelayanan kebenaran, pasal 3 ayat 9. Pelayanan yang tidak kekal versus pelayanan yang kekal, pasal 3 ayat 11. Pelayanan dengan terselubung versus pelayanan yang disingkapkan, pasal 3 ayat 12 hingga ayat 17. Pelayanan yang mengeraskan hati versus pelayanan yang memberikan kebebasan, pasal 3 ayat 14 sampai 17. Berubah satu versus mengubah semua, pasal 3 ayat 18. Kemuliaan yang baru terlihat semakin besar ketika kita mengingat apa yang dikatakan tentang nilai yang lama, Mazmur 19 ayat 7 sampai 11. Jika ini benar dengan apa yang dimiliki Daud pada zamannya, hanya sebagian dari perjanjian baru, lalu pertimbangkan apa yang harus benar ketika kita telah menyelesaikan perjanjian lama dan perjanjian baru. Mengingat pelayanan yang luar biasa itulah yang mendorong Paulus untuk mengatakan, karena kami memiliki pelayanan ini, karena kami memiliki belas kasihan, kami tidak putus asa. Apakah kita benar-benar menghargai sifat pelayanan yang kita miliki di dalam Kristus? Ini akan membantu kita untuk tidak putus asa. Yang kedua, menyadari kuasa Kristus ketika kita lemah. Paulus mengacu pada hal ini ketika dia membuat pernyataan lagi di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Seperti yang telah kita lihat, Paulus sangat menderita bagi Kristus. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Tetapi dia melihatnya sebagai kesempatan untuk menunjukkan kuasa Allah melalui Kristus. 2 Korintus 4 ayat 7, ayat 10 sampai 11. Ini adalah pelajaran yang Kristus ajarkan kepada Paulus ketika dia berjuang melawan duri dalam daging. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Saat kita lemah, itu adalah kesempatan untuk bergantung pada Tuhan untuk kekuatan. Jadi kelemahan dan kesengsaraan bisa menjadi kesempatan untuk bersuka cita, bukan putus asa. Sudahkah kita mempelajari pelajaran ini? Ini akan membantu kita untuk tidak berputus asa. Yang berikutnya, melihat hal yang tidak dilihat. Inilah yang memperbarui batin Paulus dari hari ke hari, yaitu memungkinkan dia untuk tidak putus asa. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Hal-hal yang tidak terlihat mengacu pada kemuliaan yang jauh lebih besar dan kekal
yang berbeda dengan kemuliaan masa lampau yang sesaat bersifat sementara. Kemuliaan ini dijelaskan lebih lanjut dalam 2 Korintus 5 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Melihat hal-hal yang tidak terlihat memperbarui Paulus setiap hari. Apakah kita membiarkan harapan kemuliaan seperti itu memperbarui kita? Atau kita berputus asa karena kita tidak pernah meluangkan waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu? Sebagai kesimpulan, sebagai penutup, mari baca. Jangan keliru. Janganlah menganggap keadilan dan kebenaran Allah bisa dipermainkan. Karena suatu hari nanti, cepat atau lambat, setiap orang pasti menuai apa yang dia tabur. Artinya, kalau kamu hidup untuk memuaskan keinginan badani saja, kamu akan menerima kebinasaan. Tetapi kalau kamu terus hidup mengikuti pimpinan Roh Allah, kamu akan menerima hidup yang kekal. Jadi jangan lelah berbuat baik, karena kelak kita pasti menuai hasilnya, asalkan kita tidak berputus asa. Oleh sebab itu, setiap ada kesempatan, marilah kita terus berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudari seiman. Galatia 6 ayat 7-9. Semoga kita tidak menjadi jemu dan berputus asa dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Tetapi jika saudara pernah menemukan diri kita semakin lelah, tinjau apa yang Paulus tulis di 2 Korintus 3 ayat 3-5, di mana saudara akan menemukan rahasia untuk tidak berputus asa. Kita berbicara secara singkat tentang sifat mulia dari pelayanan yang kita miliki di dalam Kristus. Sebuah pelayanan di mana kita semua dapat diubah. Sudahkah saudara memulai proses transformasi ini dengan ketaatan saudara kepada Injil Kristus? 2 Korintus 5 ayat 17, Galatia 3 ayat 26-17. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, kiranya kita tidak berputus asa di dalam segala musim kehidupan kita. Karena asa, harapan yang terbesar, sudah diberikan. Putra Natal sudah diberikan bagi kita semua, yakni Yesus Kristus yang menjadi jawaban bagi dunia, yang menjadi jawaban bagi setiap pergumulan pribadi. Kiranya kita menyambut asa, menyambut harapan tersebut dengan menerima Tuhan Yesus di dalam hati dan kehidupan kita sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.